Jumpa lagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kita masuk hari Selasa pekan biasa yang ke-21 tanggal 26 Agustus tahun 2025, dan bacaan pertamanya dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika bab 2 ayat 1 sampai 8 dan Injil Matius bab 23 ayat 23 sampai 26. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita diberi dua potret yang sangat berbeda. Dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, kita melihat wajah seorang gembala sejati. Paulus melayani bukan untuk mencari keuntungan, bukan juga untuk mencari pujian, melainkan dengan kasih yang tulus. Ia menggambarkan dirinya seperti seorang ibu yang dengan penuh kelembutan merawat anak-anaknya. Bahkan ia rela memberikan bukan hanya Injil, tetapi juga hidupnya sendiri. Sebaliknya dalam Injil Matius, Yesus menegur orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka rajin mempersembahkan perpuluhan dari hal-hal kecil, tetapi melupakan yang lebih penting, yaitu keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Mereka menjaga kebersihan piala di luar, tetapi bagian dalamnya kotor. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dari bacaan pertama, Paulus menunjukkan bahwa inti pewartaan Injil adalah kasih. Tanpa kasih, maka pelayanan menjadi kering dan hampa. Kasih itu bukan kata-kata manis saja, melainkan keberanian untuk memberikan diri, bahkan sampai berkorban. Itulah yang membuat jemaat Tesalonika merasakan kehadiran Allah melalui pelayanan Rasul Paulus. Melalui bacaan Injil, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa ibadah dan peraturan lahiriah memang penting, tetapi tidak boleh menggantikan kasih. Orang Farisi sibuk dengan aturan-aturan kecil, tetapi hatinya penuh kesombongan dan kepentingan diri. Saudara-saudariku dikasihi Tuhan, seringkali kita lebih peduli pada penampilan rohani, terlihat sopan, rajin ke gereja, aktif di organisasi. Semua itu memang baik, tetapi Yesus mengingatkan yang terpenting adalah hati yang bersih. Kalau hati kita penuh dengan kasih, keadilan, dan belas kasih, maka sikap lahiriah kita pun akan memancarkan kebaikan. Hari ini kita diajak untuk menimbang diri kita. Apakah hidup rohani kita lebih banyak soal tampilan ataukah benar-benar bersumber dari hati yang dipenuhi kasih Kristus? Seorang ibu yang merawat anaknya tidak butuh pujian, yang melakukan segalanya dengan cinta. Demikian juga kita, entah dalam keluarga, pekerjaan, atau pelayanan, dipanggil untuk menghadirkan kasih Kristus yang nyata, sederhana tetapi tulus. Saudara-saudari terkasih, semoga kita belajar dari Paulus untuk melayani dengan kasih yang tulus dan mendengar teguran Yesus agar tidak terjebak dalam formalitas kosong. Mari kita bersihkan hati kita terlebih dahulu supaya hidup kita menjadi cermin kasih Allah bagi semua orang. Amin. Tuhan bersamamu. Semua kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.